Oh, di luar Bogor gini? Iya, jadi banyak yang emang misalkan dari Jawa. Terus kalau lagi live juga kadang ada yang bilang dia di Papua. Halo, nama gua Fadil. Selamat datang di channel Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan kali ini kita kehadiran yang mungkin lo udah pernah sering lihat di FYP lo, Bang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, luar biasa. Beda ya bos, auranya gue kebanting gitu kan. Enggak lah. Aduh, orang Bogor bang. Orang Bogor. Ih, Masya Allah, terima kasih lo udah mau mampir lo. Saya juga makasih lo udah diundang lo. Ih, sedap ya. Ini saya apa gua nih enak ini? Enaknya gua aja lah. Gua aja lah ya. Oke. Emang kalau di platform situ pakainya apa? Gua lu kan? Kalau lagi video sih ya, kalau lagi bikin video, biasanya sih pakai bahasa baku sih. Oh, lebih bahasa baku. Emang ciri khas lo berarti Ya, ceritanya ya. Gitu. Cuman kalau lagi nge-live atau lagi bikin video yang emang santai, pakainya gua lu juga sih. Oke, gua lu aja lah ya. Oke. Biar kita makin solid aja lah. Siap. Tos dulu lah. Tos lah ya. Lagi gua tosan. Masya Allah, pengen. Oke, sebelum lanjut tentang kita ngobrolin tentang apa aja sih Bang Fadil ini, boleh banget langsung aja tekan tombol like dan langsung subscribe dan langsung share ke teman-teman lu. Gila, ada Bang Fadil. Oke, Bang Fadil, kalau misalnya kita bicara tentang platform TikTok nih, kenapa Bang Fadil itu memilih TikTok untuk berkreasi gitu? Lucu sih awalnya tuh kayak gue iseng-iseng aja sih sebenarnya. Kayak pertama tuh teman gue sebenarnya yang edik banget sama TikTok karena dia suka buat joget-joget gitu kan. Oke. Terus awalnya gue lagi stres di rumah gitu, lagi bosen kan waktu itu awal-awal pandemi ya nggak salah mulai TikTok tuh ya. Sudah gitu gue buka, gue download, terus udah download, gue bikin akun dan lain sebagainya. Terus buka ternyata seru gitu dalam-dalamnya. Wow. Awalnya cuman joget-joget biasa juga gitu. Oke, ngikutin Gitu tren. ya, ngikutin tren dan sebagainya. Cuman waktu itu tuh sempat masuk ke, kan kalau di home di TikTok tuh namanya For You page ya. Iya, benar. Nah, di FYP-nya itu gua tuh videonya masuk orang luar gitu kebanyakan. Oke. Jadi dan orang luar tuh kebanyakan kontennya tuh emang udah pasti gitu loh. Nggak yang cuman ngikutin tren dan lain sebagainya. Jadi udah ada yang pasti kayak misalkan acting atau masak dan lain sebagainya zaman itu ya waktu itu. Jadi waktu itu yang sering masuk ke FYP gua tuh kayak yang acting dan gua kayak coba sekali-kali iseng ah. Akhirnya iseng dan ternyata boom waktu itu langsung naik. Langsung FYP. Dia langsung FYP dan ya udah dari situ mulainya sih sebenarnya. Ih, Masya Allah, ini patut kita contoh ya Wak ya, tolong dicamkan. Oke. Kan awalnya iseng. Jadi nggak harus melulu ketika lo upload ke TikTok kok harus joget, ngikutin tren, nggak harus kan sebenarnya kan. Oh, berarti kalau bisa dibilang nih Bang Fadil ini udah start di TikTok tahun 2020. 2020 ya. Oh, 2020. 2020 awal. Wih, gile. 2020 awal. 2 Sekitar tahun. bulan April lah. Oh, April. Oke, hampir lah 2 tahun gitu ya. Ya, hampir 2 tahun. Udah dapat berapa cewek, Bang? Aduh. Bagi-bagi. Follower kan? Maksudnya followernya berapa? Iya. Bagi-bagi kali ceweknya. Oh, nggak boleh ya. Agak susah sih. Apanya nih? Ya susah dijangkau aja. Susah dijangkau ya, waduh. Karena rata-rata pas gue lihat ternyata follower gue banyak dari luar kota gue malah. Oh, di luar Bogor gini? Iya, jadi banyak yang emang misalkan dari Jawa. Terus kalau lagi live juga kadang ada yang bilang dia di Papua pernah ada dan lain sebagainya. Terus ada yang di Sulawesi, makanya jauh-jauh juga sih. Ih, jadi kalau misalkan Mas Yuda meminta ke saya juga aduh, bingung nih. Mas. Bingung saya mau ngasihnya karena jauh kan ya. Iya. Ya udah. Tapi boleh lah. Boleh sih. Terima kasih kali ya. Jangan sekarang lah. Di belakang aja. Tapi ini gue masih penasaran sama Bang Fadil ini. Maksud gue adalah ternyata pembawaannya itu hampir sama kayak apa yang lu upload. Meskipun itu pasti ada, entah itu skenarionya, entah itu emang lu udah konsepin mau kayak gimana kontennya gitu kan. Tapi setidaknya lu jadi diri lu juga ya kayaknya. Iya sih, cuman emang kebanyakan karena konten gue acting ya gue tergantung apa yang mau gue peranin. Iya, betul. Karena kata-kata kalau misalkan mau mau jujur, gue sih lebih suka bikin konten acting yang
istilahnya tuh kayak lebih ke horror thriller gitu kan. Oh, Sebenarnya gua. oke. Jadi emang konten-konten peran-peran yang emang ya kalau di film-film horor gimana sih orang-orang karakter utamanya dan lain sebagainya. Jadi untungnya nggak gua terapin juga di hidup gua gitu kan, takut ya. Iya, takut, Tiba-tiba gua juga bawa takut. pisau gitu orang kan nggak mungkin. Bawa tas gak? Bawa Bawa, boleh dicek, boleh. Siapa tahu ada silet di motor sih. Oh, di bawah. Oke, kalau gitu, wah gila. Berarti lu karakternya lebih suka yang kayak thriller Iya, gua atau lebih mungkin suka yang agak-agak horor gitu Iya. kan. Itu mohon maaf, emang lu yang punya indera keenam yang bisa horor atau kayak gimana nih? Enggak. Oh enggak ya? Tapi kan ujung jari kah, Oh, amit. Tapi kalau tadi lu bisa ngelihat gimana? Gua Say hi nggak? Hai gitu. Enggak ya? Nggak tahu. Oke, gue freak banget sih. Tapi jujur gue pernah sih ngerasain. Maksudnya kalau gue lebih ke ngerasain sih. Oke. Karena pas dulu di zaman SMP, kalau belum ada belum ada yang tahu, Hmm. SMP gue kan dulu bangunannya tuh bekas Belanda gitu kan, Oh. bekas zaman Belanda gitu, dan gue juga emang sering ngerasain gitu. Maksudnya emang kehadiran mereka tuh gue ngerasain, karena beberapa kali kan karena gue dulu di SMP juga OSIS, dan OSIS tuh pernah ada apa sih namanya, Kayak kegiatan kayak malam. kegiatan malam. Uh-uh. Nah sering banget ada kejadian dan gue emang ngerasain gitu. Jadi Buset. emang sebenarnya kalau feelingnya Heeh. kuat kalau ke arah situ, cuman kalau ngelihat juga Najum Jalik kayak amit gitu. Takut juga sih ya saya. Ini berarti menandakan mereka aja pengen deket sama Bang Fadil, gimana lo yang ada di rumah? Pengen kan lo? Oh enggak ya? Enggak gitu ya, beda ya. Sirik aja lo yang di belakang Rika. Oh salah ya. Oke, tapi kalau kita balik lagi ke Bang Fadil nih, kira-kira sebenarnya kalau dari Bang Fadil, kenapa lo akhirnya lebih memilih konten yang seperti itu? Maksudnya kan dari banyak banget jenis konten, atau mungkin kayak yaudah deh ini emang gue banget, biar gue gampang aja ngolahnya. Oke. Ini kalau boleh tahu aja ya, takutnya Apa. takutnya rahasia dapur Enggak. ya. Nggak ada rahasia nggak ada. Kecuali masalah kehidupan percintaan ya. Langsung nggak boleh tahu Anda. Oh, bercanda. Kalau gua sih mikirnya kayak gua tuh gak bisa ngedance kan, nggak bisa joget-joget gitu lah, kaku lah istilahnya itu kaku. Jadi kayak gua pede aja kalau bikin konten kayak gitu. Oke. Terus dulu tuh awal-awal ya ngelihat anak-anak TikTok tuh apa ya, kayak istilahnya kece-kece lah gitu ya. Jadi sempet malu juga kalau misalkan cuman konten random gitu loh. Kalau yang random ngeliatin muka terus ya tahu kan ya, Iya. ada beberapa konten-konten yang kayak gitu Iya, gitu. secara tidak langsung Anda menampar saya. Ya Tampar. Oke. Ya gitulah, jadi kayak gue juga nggak pede kalau bikin konten kayak gitu. Jadi gue mending milih konten yang emang jelas gitu. Oke. Emang bisa jadi konten gitu. Hmm. Terus gue ketemu kontennya acting, ya udah, dan gue otodidak belajar gitu. Ya ternyata seru juga gitu. Jadi gua Masya lanjut. Allah, luar biasa yang kayak gini-gini nih. Lu bikin konten harus ada basicnya bos, harus ada pondasinya bos. Niat yang penting. Iya, niat dulu. Bang Fadil, kalau misalnya lu sendiri, kita kan balik lagi, kalau misalnya ternyata lu udah punya pondasinya, kayak gitu kan, pasti lu ada goalsnya nih. Gue kepo nih, sebenarnya goals lu dari sebagai content creator di TikTok itu apa sih? Apakah sampai mendapatkan cuan, atau lebih kayak ya udah yang penting gue bisa kolaborasi sama creator yang hebat lainnya kayak gitu? Kalau awal sih jujur gue gak ada sama sekali setting goals dan lain sebagainya ya. Oh serius? Pas pertama ya jujur. Oke. Jujur gue nggak expect apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah seru-seruan, karena emang ternyata pas gue bikin konten awal tuh seru aja gitu. Jadi gue jalanin. Terus pertama alhamdulillah dapat rezeki itu dari situ. Wah, jadi Alhamdulillah. namanya manusia ya. Betul. Kayak nggak pernah puas. Jadi ya udah rajinin konten lagi, ternyata alhamdulillah makin banyak lagi rezeki gitu dapat. Dan ya udah. Jadinya kalau sekarang sih, untuk sekarang lebih ke stabil aja sih pengennya. Karena Lebih kan stabil, oke. kalau TikTok tuh namanya FYP kan random ya. FYP tuh bener-bener video apapun tuh bisa masuk ke FYP gitu. Walaupun yang bukan dari kreator gitu. Jadi kayak Iklan. nah dan sebagainya kayak gitulah bisa. Oke. Terus jadi kayak kalau sekarang sih pengennya stabil aja gitu. Karena lagi seret juga lah kalau bisa dibilang tuh. Oke. Ada zaman-zaman seret namanya kreator ya, pasti ada naik turunnya dan lain sebagainya. Ada Ih, kreator jangan baru. sedih. Jangan sedih. Boleh nangis gak deh? Udah tisu. Sekali pakai tuh. Ya, Tapi gitu. kalau misalnya boleh tahu nih Bang, titik di mana lu dapet kayak ibaratnya percuanan duniawi di TikTok itu sebenarnya ada kayak syarat dan ketentuannya gitu nggak sih? Syarat ketentuan gimana nih Mas? Kayak misalnya lu ada, misalnya ini mah hanya misal ya Bang ya, catatan followers minimal segini Oh. atau kayak gimana, itu sebenarnya ada nggak sih? Karena sampai sekarang gue nggak tahu gitu loh.
Sebenarnya untuk beberapa sih ada. Oh. Ada yang emang persyaratannya tuh harus ada followers minimal 100.000 atau misalkan 1 juta dan lain sebagainya, tetap ada itu. Oh, tetap ada. Cuman emang ada beberapa brand yang pakai follower rendah pun ada gitu. Maksudnya follower yang masih dikit pun di endorse sama suatu brand tuh mah ada. Oh, Jadi tergantung oke. brandnya. Sebenarnya bukan nggak ada peraturan dan lain sebagainya yang tertulis dan lain sebagainya, nggak ada. Oh, berarti gue nangkap di sini. Berarti ini jatuhnya lu dapat percuanan itu dari endorsan. Ya. Bukan dari TikToknya Nah langsung. itu, oh iya benar. Kurang Oh. di-clearin ya sama gue. Jadi kalau gue pribadi sih gue nggak pernah dapet Dari TikToknya dapet langsung. Dari TikTok langsung nggak pernah. Oh. Jadi emang dari endorsannya. Gila sih. Lu dapat endorsan aja udah luar biasa, guys. Ya Allah. Tapi kita harus ngulik lagi nih ya sama Bang Fadil di segmen games kali ya, Bang ya. Siap ya. Siap. Siap ya. Oke, kita langsung masuk ke segmen games. Oke, kita udah masuk ke segmen games. Kali ini Bang Fadil akan dihadapkan dua pilihan ya, Bang ya. Dua pilihan. Antara cewek atau cowok. Oh. Ya, cewek lah. Enggak gitu. Agak sulit ya. Agak sulit sih. Enggak gitu. Jadi emang dikasih dua pilihan, nanti Oke. Bang Fadil tinggal pilih cepat dan jujur. Siap. Nah, tanggung jawabnya sama yang di atas. Aduh. Plafon. Mohon maaf. Plafon ya? Enggak, astagfirullahaladzim, garing. Oke, pertanyaan pertama. Bang Fadil, jeng. Oh, salah. Bang Fadil, kira-kira Bang Fadil lebih memilih kemana sih? Maksudnya lebih kayak punya job sendiri atau lebih yaudah gue udah nyaman jadi sebagai creators? Kalau untuk sekarang gue lebih pengen jadi creator sih sebenarnya. Oke. Kayak emang kerjaan yang sesuai sama hobi sih, lebih ke arah situ ya. Iya bener sih. Karena enak kan, lebih Iya, enak betul. ya hobi. Istilahnya hobi yang dibayar gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu? Lu Iya. lakuin sesuatu yang emang dari hati lu ikhlas jalaninnya, terus dapat duit dari situ, jadinya kan lebih berkah gitu. Ih. Kalau untuk sekarang sih gue pengennya jadi kreator aja sebenarnya ya. Oke, tapi gue penasaran. Maksud gue, lu kan memilih jadi creators. Apakah lu udah pernah bekerja atau mungkin sebagai pekerja atau emang lu langsung lulus? Sorry, lu kuliah apa? Gue SMK. Oke, Jadi, lulus SMK langsung kerja. gue sekarang pun masih kerja. Oh, berarti nggak kuliah dulu? Nggak, sempat kuliah waktu itu, cuman karena masalah biaya dan lain sebagainya, jadinya harus berhenti. Ya udahlah, nggak usah. Oh, berarti lu kerja sebagai pekerja dan sebagai creators. Ya. Ih, lumayan ya, dapat 2 kantong ya. Iya sih sebenarnya. Hebat juga loh. Wah, gila. Ya segitulah. Kalau boleh tahu pekerjaannya yang satu lagi itu di bidang industri apa, Bang? Gua di jasa analisis Wow. kimia. Wow. Perjuangan lu hebat banget. Biasalah, masih budak korporat. Oh iya Ya sih. udahlah ya. Oke. Masih budak korporat. Tapi itu lebih biasanya nih, ini sebagai lo yang creators gitu kan biasanya ada aja orang yang nggak suka sama misalnya lo lebih kayak terkenal di dunia maya, sedangkan di dunia nyatanya lo kayak mungkin tertinggal Ya. gitu. Nah itu lo pernah dapet hujatan kayak gitu nggak? Wah, sering sih. Oh serius? Serius. Banyak, maksudnya ada beberapa orang, bahkan teman dekat pun ada yang ngejulitin lah istilahnya awalnya. Lah katanya temen deket tapi kok julid ya? Maksudnya temen yang sering ketemu. Oh oke. Intens lah ketemunya, intens. Bukan deket secara feelings ya. Maksudnya intens ketemunya. Ada aja yang suka ngejulitin gitu, kayak ngapain sih kayak gitu dan lain sebagainya. Padahal mah belum tahu aja cuannya ya. Iya, lu harus Apa gua perlu sumpel? jangan, ini usah. Itu kan untuk lu juga Iya sih, kan. bener. Nah, kalau nggak ada netizen kita nggak bisa Iya, bener, naik. bener. Ih, gila sih gue nyari Harus temen. ada head dulu ya. Iya. Bener. Aduh, oke masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Bang Fadil, seandainya lu dapet peran nih. Lu tadi udah bilang kalau misalnya perannya itu sebagai horor atau enggak yang kayak thriller gitu Ya. kan. Nah, lu lebih memilih jadi peran yang penjahatnya yang suka marah-marah atau yang jadi orang baik banget suka nangis mulu gitu. Villain. Gue langsung nih, villain. Villain Maksudnya tuh apa? Yang musuhnya. marah-marah ya? Ya, antagonis. Oh, Jadi peran samping dari protagonisnya gitu. Jadi dari istilahnya musuhnya lah. oke. Di film-film gitu ya, emang jahatnya. Mm-mm. Gue pengen jadi kayak gitu. Mau dong lu marahin gue coba. Aduh, nggak Gimana? bisa sih, tapi kalau real tuh kayak aneh. Sumpah. Ini harus dibayar kayaknya kalau misalnya harus acting ya. Gak bisa, gue juga belum bisa. Serius? Kayak gitu ya. Biasanya lu misalnya lagi peran nih, bayangan lu untuk bisa marah-marah apa yang lu ingat? Gue jarang sih inget-inget kayak kalau nge-acting memori gitu, gue nggak. Cuman kayak gue lebih ke pendalaman karakter dulu sih awalnya. Oke. Jadi kayak
gue pengen karakternya tuh kayak gimana. Misalkan ada pengaruh dari trauma masa lalu. Jadi gue sekiranya gue baca-baca dulu di Google dan lain sebagainya, gue nge-googling apa aja sih yang bikin trauma dan lain sebagainya. Jadi gue mencoba memasukkan itu semua ke otak gue gitu. Jadi Gila, lu riset dulu ya? Gue riset dulu. Gila. Kalau nangis? Kalau nangis kebetulan mata gue tuh cepet merah sama berair gitu loh. Oh, jadi suatu kemudahan buat lo juga ya? Sebenarnya. Di balik kelemahan lo itu kelebihan lo. Iya. Ih, gila. Gitu. Kok gue yang bijak? ya. Tapi gue penasaran. Maksud gue kan kata lu seenteng itu untuk mengeluarkan air mata. Iya. Boleh kali? Aduh. Harus dikeringin dulu sih sebenarnya matanya. Harus dikeringin. Iya, jadi gua awal tuh prosesnya tuh sebenarnya ada yang pernah sih ngasih tutorial gitu. Waktu itu pernah gue lihat kayak Prilly atau Concealer juga pernah ngasih tutorial gitu. Yang paling gampang sih sebenarnya kayak lu natap satu titik, lu fokusin dan usahain jangan ngedip. Oke, ini gue lagi praktek ini. Iya. Oh, enggak gitu juga ya? Kayak gitu. Kalau lu zaman SD pernah gak sih kayak Oh cabai iya, merah, kayak gini. kayak gitu iya, bawang. kan? Nah, sebenarnya kayak gitulah setipe. Oh. Kayak gitu. Cuman enggak gua kayak gitu juga setiap konten gua gitu enggak. Oh. Enggak gua bawang merah, cabai merah enggak kok. Ya Allah. Nggak kayak gitu. Sekarang mau nangis nggak? Itu kayak mau nangis tuh. Enggak ya? Enggak ya? Sebenarnya harus gua keringin dulu kali ya. Boleh. Tapi gua malu sumpah. Aduh, jangan malu dong. Gua keringin pakai ini aja deh. Kok gue ya? Wah gila, ini perdana, Bos. Iya, boleh lihat ke kamera. Ini dia. Prosesi di mana Bang Fadil ingin melakukan tangisan air mata. Jeng 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 jeng. Gua enggak tahu bisa netes apa enggak ya. Hah? Ih, gila. Tapi ini tuh udah kekumpul nih di mata gua. Cuman gua enggak tahu bisa netes apa enggak. Makin di close up. Ya begitulah. Kok malah gue yang main nangis sih kelihatan. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Iya. Oh iya bener. begitulah. Bener kata Rika loh di belakang, kalau misalnya Bang Fadil tuh kalau acting nangis pasti dapat feelingnya gue yang pengen nangis Bang. Ada. Begitulah. Oh. Pokoknya supaya kalau Aduh gampangnya ini sih, mahal. gampangnya gitu. Jadi tipe caranya tuh lu keringin dulu mata lu supaya benar-benar kering kan. Kalau kena udara sebenarnya lebih gampang lu kenain kipas, cuman kan ada sakit ya. Iya bener, Oke, gitu. debunya Jadi, ya. Ya dan sebagainya. Jadi ya udah lu keringin dulu mata lu, terus lu tatap fokus ke satu titik dan gak ngedip. Kok jadi Lama-lama kayak gitu. lagu ya? Kenapa? Lagu gimana? Yang na 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 na. Apa ya? Apa sih Rik? Lu pasti tahu nih. Ya ini aduh yang buat SEA Games. Iya, Asian Games. Oh, kan? tahu gua. Iya, iya. Iya kan tetap satu fokus. Ini kenapa jadi main blowing ya? Iya. Oke, berarti kalau misalnya kita balik lagi ke games, berarti lu jatuhnya lebih yang ke peran antagonis. Oke, itu udah pertanyaan keberapa ya? Baru kedua deh. Kedua ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jeng. BTW sebelumnya terima kasih loh. Lu udah memerankan air mata. Aduh. Bang Fadil, lu lebih suka menyapa keluarga apa menyapa followers atau mungkin penggemar lo lah? Menyapa maksudnya gimana nih? Menyapa tuh kayak lu lebih sering menghabiskan waktu sama fans lu atau mungkin ternyata ke keluarga lu tetap terkontrol gitu? Keluarga sih pasti ya. Oh tetap Tetap Alhamdulillah. Mau gimana pun ya gua terakhir di situ gitu Iya kan mau sih, gimana. bener. Ha-ha. Dan emang namanya bonding ke keluarga kan emang harus lebih kuat ya. Gue juga tapi nggak munafik juga gitu. Gue juga butuh gitu follower gue gitu, teman-teman gue yang ngedukung gue, siapa lagi kalau bukan mereka. Iya, Tapi betul, kan tetap betul. dukungan utama dari keluarga gitu. Ya Allah. Keluarga Siapa yang sih. paling lu sayang? Aduh nggak bisa disebut kalau kayak gitu mah ya. Kenapa? Ya bingung aja, semuanya punya part sendiri dan masing-masing penting di hidup gue gitu. Yang paling penting banget yang seandainya dia tiba-tiba hilang tapi lu nggak siap? Nyokap sih. Nyokap lu. Iya. Wah gila sih. Kalau seandainya nyokap lu lagi nonton, lu mau ngomong apa? Aduh. Ini kenapa jadi sedih ya? Anda. Ini maksudnya apa? Harus di setting ya? Gimana ya? Aduh, iya serius. Kalau seandainya nyokap lu lagi nonton nih, kan pasti lu nge-share kan? Pede banget ya gue ya, maksudnya seandainya lu nge-share gitu kan, mungkin kan siapa tahu nih nyokap lu lagi nonton gitu. Apa ya? Ya
gue tuh bukan siapa-siapa di sini gitu. Mm-mm. Di dunia ini kalau nggak ada nyokap gue, Mm-mm. kalau nggak ada ibu gue gitu, Mm-mm. gue nggak akan bisa lahir. Sebenarnya nggak ada bokap juga gue nggak bisa Iya lahir. sih, Ya nggak bener. sebenarnya. Hmm. Cuman gue nggak tahu kenapa bonding gue ke nyokap tuh lebih kuat. Oke. Karena gimana ya, gue ngerasa karena mungkin selama ya istilahnya kalau anak gaul tuh nyebutnya 24/7. Iya, kan. bener. 24/7 tuh gue sama nyokap, karena bokap kan kerja ya, masih ada waktu di luar. Dan kalau nyokap tuh ya udah di rumah, karena nyokap gue juga ibu rumah tangga kan. Ya udah, jadi apapun ada masalah apapun tentang apapun, gue pasti cerita ke nyokap. Oke. Ini nyokap lu nih. Aduh, ya apa ya, ya AA sih bilang makasih ke mama, karena selama ini yang dukung banget juga kan mama. Dari dulu AA kecil dan lain sebagainya dibantu buat sampai kayak gini sekarang ya karena mama. Papa juga, cuman ya Iya. mama tahulah rasa sayang aku mama sebesar apa. Jadi Mama tahu kok gitu. Ya nangis. lu mau nangis lagi nih Oh. Iya. nangis Aduh. Tapi lu berapa bersaudara emang 2? Dua. 3? Oh 2, pantas lu dipanggil AA gitu ya? iya, gua anak pertama. Gila sih. Gila, keren banget anak pertama kayak gini mah, keren. Mama AA-nya juara, mama AA-nya juara. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat ya. Kayaknya lu mau nangis jadinya. Oke, masuk ke pertanyaan keempat. Bapak Fadil, kan kalau tadi kan mama nih ternyata lu nggak siap juga kalau misalnya Iya. something happen lah gitu, ada sesuatu yang terjadi juga gitu kan. Tapi nih Bang Fadil, seberapa penting sih soal support system dalam perkontenan lu sebagai creators? Wah, penting banget sih. Oh, berarti lu punya cewek dong? Ya ketebak. Sadly ya. enggak. Sadly enggak nih. Oh, oke. Sadly enggak. Oke. Gua terakhir pacaran tuh 2018. Hah? Ya. 19, pacaran. 20, 21, 22, 4 tahun. Ya, sama Lah, kayak dia. sama. Jangan-jangan kalian janjian. Jadi satu pacar lagi sama. Sialan. Serius 2018 terakhir? Ya, 2018. Yang emang ada status ya, status pacaran. Terus setelahnya sih ada beberapa deket gitu, cuman ya udah sebatas kayak chatan dan lain sebagainya juga. Terus udah gitu nggak lanjut sih. Jadi kalau untuk support systemnya yang kayak gitu sih enggak ya, kalau gua. Oke, berarti lu bisa berdiri dulu nih sendiri. Ya karena gue tipe orang yang apa ya, gampang ke distract gitu loh. Aw, bucin dong. Iya. Oh iya. Jujur bucin. Oke, mungkin yang para wanita yang lagi jomblo gitu kan, boleh langsung Kak, jangan pakai Kak, aku jomblo nih gitu kan. Kalau lu pernah nggak dapet kayak gitu, direct message atau mungkin? Oh ada. Oh berarti cewek-cewek pada nekat juga ya? Iya. Oh beneran? bener. Ya Allah, untung gue nggak digituin. Lah siapa gue? Mohon maaf. Bener kok. Nggak bohong, bener emang banyak. Nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa yang kayak gitu. Lebih ke yang lebih tua dari lu apa lebih muda dari lu? Kalau masalah gue kurang tahu sih, cuman kalau kelihatan sih kayaknya gue pernah dapet yang lebih tua ada, terus lebih muda juga ada. Oh, Ya gitu. hebat ya. Ya enggak sih. Ya iya, seorang Fadil. Hebat tuh bisa bikin helikopter tuh, hebat. Oh, gimana nih konsepnya nih? Ketawa nggak nih? Supaya gue culanggung banget ya sama lu ya Dil ya. Astagfirullahaladzim. Malah ini loh, besok jadi. Oh, jadi seru ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan terakhir di games ini. Mau request pertanyaan Rika. Kan Rika ngefans sama Bang Fadil. Iya, tadi dia bilang pas kamu ke WC. Jadi tadi tuh Bang Fadil kan ke WC dulu sebelum tag video. Nah Rika bilang, ih gue ngefans anjir sama Fadil. Cepet nanya mumpung ada orangnya. Cepetan. Durasi. Oh gak ada, oh yaudah. Bang Fadil, seandainya lu dapet uang 5 juta. Dikit banget, jangan deh 5M, sorry. 5M. Lu mau pergi kemana sih?
Lebih ke luar negeri apa di Indonesia? Gua Hmm. jujur nih, Hmm. gua bakal pindah Keluar. keluar Ke negara mana? Amerika. Kenapa? Karena emang dari dulu gua pengen kesana. Amin. Amin. Ah, boleh Kenapa? investor? Karena emang cita-cita gua sih. Oh, serius? Cita-cita ada salah satu cita-cita gua Mm-mm. di sana Mm-mm. yang pengen gua wujudin, walaupun sebenarnya nggak ada yang mustahil, cuman lebih besar lah ya, lebih besarnya enggak gitu. Ya nggak tahu sih, walau alam gitu kan ya, tapi ya udah. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan, Abis lu amin. ngomong kayak gini, ada Amin, investor yang amin, lihat, wah amin. gila, Fadil bakat bos, nangis aja terus agak. Astagfirullahaladzim. Lebih ke derita hati seorang istri jadi Iya, suami kali. Suami. Oh, iya. Salah dong. Siapa? Aduh. Oh, jadi lu lebih pengen pindah ke Amerika untuk saat ini. Cita-cita lo. Emang cita-cita gua dari pas zaman SMA sih. Oh, SMA. Lu SMA di mana sih? Gue di Smakbo. Oh iya, cie, alumni Smakbo. Enggak ya? Oh, berarti emang lu ke Amerika buat kerja juga? Kerja sih. Oh, ada cita-cita idaman gak sih dari lu sendiri sebenarnya? Ada. Nih, ini yang lucu sih partnya. Apa tuh? Kayak gue tuh dari sekolah kimia, Mm-mm. dari emang backgroundnya kimia, Mm-mm. terus gue ngerasa kayak salah jurusan. Mm-mm. Karena emang dari dulu tuh gue dibentuk sama orang tua gue tuh untuk jadi orang yang sosial sebenarnya, maksudnya berhubungan sama orang lain. Ngerti kan Oke. maksudnya? Kayak dari zaman SMP gue ikut organisasi, terus SMA juga gitu. Jadi emang udah kelatih dari kecil gitu. Dan emang kayak aneh aja. Namanya lu kerja di laboratorium ketemunya alat gelas yang Iya. benda mati ya nggak sih? Nggak Iya. bisa diajak ngobrol. Labu ukur. Nah, ya yang kan? kayak gitu benar-benar. Ih, Kok gila. tahu? Ya gue anak saintifik. Nah, ya itu gitu. Terus kayak gue ngerasa bukan jalan gue sebenarnya. Oke. Kayak gue kerja pun sekarang ya udah kerja untuk menuhin kewajiban aja gitu, kayak Ya, ya mau buat gimana bisa buat hidup. hidup, gitu Iya kan. bener. Cuman Kompak kalau- lagi bilang hidup Ya? nih, cie. Flip flop lu kali? Apa tuh? Flip flop gak Flip tau. flop tuh apa ih? Nggak tahu ya. Nggak tahu gue. Kecil ya. Dan takut dia. Nyebutin barang flip atau vlognya. Nggak tahu. Ya udah skip Oh lagi. ya udah. Santai santai. Iya durasi ya udah. Durasi. Oke. Wah gila ini mantep banget sih obrolnya. Gua nggak tahu ya sebenarnya semua narsum di sini tuh hebat-hebat semua, tapi ini kocak aja gitu deh tadi kayak nyambung terus kan. Ada emang dasarnya julid sih kayaknya. Enggak sih pas saya. Oh enggak ya? Oh berarti gue doang. Oke. Lanjut dari Bang Fadil. Ya. Dari lu sendiri last question dari gue sebenarnya. Ada pesan gak sih buat teman-teman mungkin atau mungkin adik-adik kita yang pengen jadi creators atau mungkin kakak-kakak kita yang pengen jadi creators kayak lo nih? Ada gak sih tipsnya atau mungkin kayak lu boleh banget coba platform TikTok karena apa atau misalnya kayak gimana? Itu balik lagi ke Bang Fadil. Mangga. Bener sih tadi yang dikatain kayak apa namanya? Sekarang tuh TikTok tuh lagi naik banget lah istilahnya kayak gitu lah. Mm-mm. Emang sarana buat lu berkreasi gitu. Oke. Mengeluarkan kreativitas lu sebaik mungkin. Mm-mm. Yang ada di dalam diri lu yang belum pernah lu coba. Gua aja pertama kan awalnya gua nggak tahu kalau gua tuh bisa ya, gue nggak bisa melabeli diri gue sebagai sekarang bisa acting, nggak, cuman gue belajar lah, masih belajar. Tapi gue ngerasa ada apa ya, kesukaan gue di situ gitu. Oke. Ngerti gak sih? Kayak wah ternyata gue suka nih acting kayak gini ya, apa nih, jadi Kayak tersalurkan. ya kayak Oke. tersalurkan lah gitu. Istilahnya kayak lu kalau misalkan mau nyoba TikTok untuk sekarang tuh bener-bener menjamin lah istilahnya untuk lu berkreasi. Mm-mm. Karena emang wadahnya banget dan disupport banget sama TikToknya pun. Gue bukan mau apa ya promosi TikTok enggak, tapi emang ini berdasarkan pengalaman gue pribadi, kayak TikTok tuh emang jalan yang pas banget buat gue untuk ya gitulah berkreasi lah. Gile. Jalan yang lurus. Ya karena kan kalau misalkan gue mau casting dan lain sebagainya langsung gitu kan gue nggak tahu ya, karena gue belum pernah ngalamin hal itu gitu. Dengan adanya TikTok jadi gue tahu kayak gini loh caranya dan lain sebagainya gitu. Oke. Gitu. Jadi jangan takut lah untuk nyoba hal baru, apalagi TikTok yang emang platformnya itu menjanjikan buat lu berkreasi gitu. Jadi cobalah lu download dulu aja, jangan suka berasumsi anak-anak TikTok tuh gini, anak-anak TikTok tuh Iya, gitu. Kan ih. banyak banget yang ngomong kayak gitu ya. Jahat sih. Ya ada beberapa yang kayak gitulah. Tapi gua nggak munafik karena emang sekarang semakin bagus lah orang-orang di TikTok, kayak apa, konten-konten dan kreator-kreator di TikTok tuh makin mantep lah istilahnya gitu. Tapi gue baru sadar bang. Apa? Dari tadi kita ngomongin TikTok, ngomongin Bang Fadil gitu kan. Emang username TikTok lo apa sih? Aduh. Ini aneh sih sebenarnya username-nya tuh.
EI Andel. EI Andel. Ya. Kenapa memilih username itu? Jadi dulu tuh nama Fadil tuh banyak. Oh, sepele banget ya. Kreator nama Fadil tuh banyak. Oke. Jadi gue pilih salah satu nama dari nama gue yang istilahnya tuh eye catching sama ear catching lah, yang gampang didengar dan diingat dan dilihat juga. Gue pilih karena nama gue kan, boleh sebut nama panjang nih. Boleh. Nama panjang gue kan Fadlil Wafi Al-Lutfi. Nah, Al-Lutfi-nya itu belum ada yang make dulu. Oke. Karena kepanjangan Al-Lutfi, makanya gue singkat jadi Al. Dan kenapa username gue namanya Eyandel? A itu kan bahasa Inggrisnya E I. Oke, ha. N A N D itu dan. L E L, jadi Eyandel, A dan L. Wow. Gila. Paham ya Rika ya? Aduh, gila. Oke, berarti Eyandel gitu ya. Eyandel. Oh, Eyandel. Wih, gila sih. Kalau nama Instagram, masih main Instagram juga? Kalau nama Instagram gue masih pakai nama asli Fadil Fadil THF. THF. Oke, kenapa THF? Fadil Al-Lutfi, dipakai THF-nya gitu. Ya Kadang Allah. susah milih username Instagram tuh karena udah banyak kan yang make gitu kan. Makanya nanti namanya jangan pasaran. Oh iya kali ya. Buat anak aja nanti lah. Iya. Enggak, ini canda. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman, bisa banget langsung aja follow Instagramnya Bang Fadil sama TikToknya juga, lihat isi-isinya itu keren banget. Pokoknya apalagi kalau udah adegan nangis, lo bisa siapin tisu, siapa tahu nular, ya kan. Oke, terima kasih ya Bang Oke, Fadil kalau thank you gitu. juga loh. BTW boleh sapa, siapa tahu mau nyapa teman-teman fansnya dari TikTok atau mungkin Instagramnya. Halo, pokoknya semuanya makasih udah selalu support aku, konten-kontenku. Ya, follow-follow aku tau lah segimana perannya, pentingnya peran mereka di hidup aku tuh. Jadi nggak usah aku sebut lagi, pasti mereka tahu. Mau diwakilin nggak? Aku peluk nih. Oh enggak ya. Langsung sewot nih Kak. Waduh. Oke, kalau gitu Bang Fadil sekali lagi terima kasih thank ya you juga, pastinya ya. Dan buat Mas Ivan. teman-teman yang udah nonton, terima kasih juga udah nonton sampai detik ini juga. Jangan lupa like, komen, kira-kira gimana sih kesan lo sama Bang Fadil gitu kan. Dan langsung subscribe and share ke teman-teman lo juga ya. Sampai ketemu di next video. Dadah, Ya, terima kasih Bang Fadil ya. thank you juga, Mas Ivan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.